Selamat pagi semuanya. Pagi. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Ya, shalom. Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga yang ada di Zoom. Kita ada di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai ibadah, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kesempatan baru yang Kau berikan bagi kami di hari yang baru Tuhan. Pada saat ini, di tempat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami disegarkan, biarlah kami diisi dengan penuh Tuhan oleh sukacita-Mu Tuhan, oleh hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau turut hadir bekerja di tempat ini, melawat setiap umat yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami dedikasikan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita semua untuk bangkit berdiri. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Yes, Tuhan Yesus yang bertata. Sebab Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ya, sebab Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Yuk ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari serukan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yuk kita ceritakan kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara suku bangsa, segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Amin. Yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari serukan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yes, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita semua bertepuk tangan di atas kepala ya. Sebab kita punya Tuhan yang besar, amin. Dia sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala ada. Yes Lord. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi dengan penuh semangat. Tuhan
Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Serukan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan setiap musuh kita. Amin. Lord, you are good all the time. All the time, Lord, you are good. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh, 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 yeah. oh, yeah. Oh, 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 yeah. oh, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time. All the You are good all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, You are good. you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 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 Come on, say. You are Thank you, good. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga buat anugerah-Mu yang Kau
tinggikan bagi kami Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega Tuhan. Engkau adalah yang awal dan akhir Tuhan. Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami ya Bapa. Yes Lord. Makasih Yesus. Yes, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. Yes, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Let's sing it again. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Yes, Lord, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari saudara, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. We give you all. Biar segala pujian, biar segala hormat hanya untuk Tuhan. Yes Lord, hanya Engkau yang ditinggikan pagi hari ini Bapa. You are Lord, you are Lord.
Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are Alpha and Omega, Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat setiap perkenanan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. I love you. Yes God. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Yes God. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan
We love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, Jesus. To worship you, oh my soul, be yours. Make joy my King in what you hear. Let it be the sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. One more time. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, Jesus. To worship you, oh my soul, be yours. Make joy my King in what you hear. Let it be sweet, sweet Jesus. Let it be the sweet, sweet. Let it be sweet. Let it be the sweet, sweet. Let it be sweet. Let it be the sweet, sweet sound in your ear. Yes, Lord. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 28 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dapat bernyanyi, Tuhan. Kami dapat bersyukur, memuji, dan menyembah-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, Tuhan, untuk mereka yang sedang dalam keadaan tidak baik, Tuhan, yang dalam kesesakan. Kami berdoa Engkau berikan kebebasan, Tuhan. Buat yang sedang sakit, Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan, ya Tuhan. Yang takut dan khawatir, Tuhan, kami percaya bahwa kami bergantung pada iman dan pengharapan yang ada padamu. Tuhan, terimalah pujian kami, penyembahan kami ini, Tuhan. Dan make your presence known here, Lord. Berbicara ya Tuhan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi, kami menyambut juga yang join di melalui Zoom. Selamat datang di Gereja Every Nation. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Tiba saatnya kita untuk membawa persembahan kita pagi ini sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat 7-9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Siapkan persembahan kita. Untuk tunai dapat dibawa ke kotak-kotak persembahan yang ada di depan.
Bila untuk yang bermaksud mentransfer, ada QRIS, ada nomor rekening terpampang di layar. Bisa juga melalui GoPay, OVO, dan e-wallet lainnya. Silakan memberi. Jangan lupa juga ada permohonan doa. Kalau ada yang mau dimasukkan, silakan dimasukkan ke dalam amplop dan ditaruh di dalam kotak atau dikasih ke pengurus. Saya mau sedikit bersaksi pagi ini terkait permohonan doa. Jadi bulan lalu saya juga melayani di sini dan saya memasukkan permohonan doa ke kotak persembahan di depan. Cuma satu permohonan saya waktu itu adalah saya minta anak saya dapat tempat tinggal apartemen di Amsterdam, kan mereka lagi sekolah di sana. Jadi selama ini mereka harus traveling cukup jauh dari kota Eindhoven ke Amsterdam. Kita bawa dalam doa ini udah dari bulan Agustus mungkin ya, karena kondisi yang sulit di sana, jadi kita nggak pernah dapat tempat tinggal untuk pindah ke Amsterdam. Saking susahnya tuh kira-kira gini, misalnya ada apartemen nih, sewa 5 juta sebulan gitu. Itu kita nggak bisa datang langsung bayar gitu. Kita mesti buat proposal, kita mau bayar berapa, propose. Kalau 5 juta doang kita pasti nggak dapet. Karena ada orang yang pasti mau bayar lebih dari 5 juta. Terus kalau kita bayar 6 juta, belum tentu juga dapat karena ada orang yang mau bayar 3 bulan. Jadi susah, kita mesti bidding gitu bahasanya. Dari bulan Agustus, September, kan sekolah mulai di September, jadi udah traveling, saya lihat anak saya juga capek. Dan costly juga tentunya. Terus bulan lalu saya masukin ini, persembahan permohonan doa, minta apartemen, dan nggak lama dijawab Tuhan. Akhir tahun kita udah dapat apartemennya. Wah. Jadi saya mendorong teman-teman di sini, saudara-saudara, untuk bawa permohonan doanya di sini, karena ini rumah doa. Jadi itulah yang sedikit kesaksian dari saya. Dan selanjutnya saya berdoa dulu untuk persembahan. Tuhan, terima kasih kami dapat membawa sebagian dari penghasilan kami untuk mempersembahkan Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Engkau kuduskan juga sumber penghasilan kami Tuhan. Bahkan tempat-tempat kami bekerja Tuhan, Engkau berkati dan Engkau kuduskan Tuhan. Dan kami mohon maaf dan mohon ampun Tuhan bila dalam pekerjaan kami masih melakukan banyak kesalahan dalam pekerjaan kami, dalam bisnis dan usaha kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang dipakai untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang menggunakannya Tuhan, sehingga dengan persembahan ini banyak pekerjaan Tuhan yang dapat dilakukan di muka bumi ini, sehingga mendatangkan kemenangan di dalam diri banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Raswan. Silakan Pak, waktunya. Amin, terima kasih. Ya saudara, saya mendorong jika saudara ada permohonan doa, saudara bisa masukkan ke dalam amplop, bawa ke kotak persembahan, karena rumah ini adalah rumah doa, amin. Gereja ini adalah rumah doa. Baik, bagi yang heritage usia teen, silakan ikut Kak Ivan, ya masih muda ya Kak Ivan, ya. Oke. Baik saudara, bagaimana puasa saudara dalam minggu ini? Dahsyat, ya luar biasa. Ada yang kelaparan? Ya, nah, kita mau lihat recap
recap doa puasa dalam seminggu ya, ini recapnya. Lalu ada video ya, Cynthia ya? Enggak jadi video. Oke. Ya, ini recap di hari pertama kita onsite ya, lalu ada Ibu Iren yang luar biasa di sini memimpin pujian ya. Ya, ini hari terakhir ya, hari terakhir dan luar biasa. Saya berterima kasih kita semua yang berpartisipasi dalam pertemuan doa dan puasa. Namun saya percaya semuanya juga ikut berpartisipasi dalam puasa dan doa masing-masing. Ya, saya percaya semua kita mengalami terobosan di dalam kerohanian kita. Kalau saudara sudah mengalami terobosan dalam kerohanian, saudara pasti mengalami terobosan dalam jasmani, dalam berkat, dalam keuangan, dalam hubungan, dan lain sebagainya. Pasti saudara mengalami terobosan. Amin. Amin. Baik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. For English speaking, can go to Zoom. Ya, ada Debo yang ada ya, Debo ya, yang interpret. Oke. Oke. Kita masuk di seri yang baru, Set Apart, ya, Set Apart. Nah, kita sebelum masuk ke Set Apart, jadi sebelum membacaan firman, topik hari ini mengenakan pakaian ibadat. Ya, saya dorong saudara untuk mencatat, ya, untuk mencatat ayat-ayatnya dan saudara bisa pelajari lagi, karena ini seri ini nanti 6 minggu ke depan ya. Ini akan banyak memperbaharui hidup kita dan akan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pernah nggak saudara salah kostum? Nah, apa yang salah di sini saudara di foto ini? Ya, hanya ada satu yang salah kostumnya di situ. Siapa itu? Ya. Jadi ada sesi foto bersama, saya nggak tahu ada sesi foto bersama dan saya nggak tahu apa seragamnya gitu. Jadi kami ke Bali, saya nggak bawa baju warna putih, saya nggak bawa baju warna krem, ya. Karena sesi fotonya pakai putih atau krem ya, krem betul ya, krem atau warna apa tuh? Warna kaki ya, kaki ini maksudnya warna kaki katanya. Jadi sesi foto sore, terus siangnya Bu Sharon belikan saya baju warna kaki gitu. Jadi waktu saya mau pakai bajunya udah mau sesi foto, ya jadi hampir kita berantem gitu. Sudah berantem. Ini baju apa saya pakai? Apa ya waktu itu kenapa ya nggak jadi dipakai kan? Ya kaos apa gitu. Jadi saya kayak istilah sekarang lagi ngetren kayak gemoy gitu istilahnya. Lagi ngetren kan istilahnya. Jadi saya nggak mau, nggak fit buat saya baju kayak begini gitu kan. Jadi saya tetap pakai baju ini dan diomelin lah saya sama satu kampung gitu kan. Ya jadi lain sendiri. Dan bersyukurlah ada yang si hitam di sebelah sini kan. Jadi mengimbangi saya gitu kan. Jadilah seperti ini fotonya. Ada mami saya juga di situ. Mohon maaf ya mam ya, salah baju di Zoom ya. Ya jadi seperti inilah fotonya jadinya. Ya saudara, atau saudara pernah punya pengalaman salah kostum? Pernah ya? Saltum bahasanya ya, istilahnya saltum, betul kan? Saltum, salah kostum. Ya, jadi pernah juga dalam satu interview, waktu itu saya ada pertemuan, saya lupa bawa sepatu saudara. Sampai di parkiran mana sepatu saya gitu. Jadi saya cuma ada sendal gitu. Jadi saya pergi ke supermarket dulu beli sepatu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi saudara, kita sering sekali mengalami, nggak sering lah ya, mungkin saya yang sering gitu ya, salah kostum saudara, ya kan, salah kostum. Nah, mari kita baca dulu, ini mau ngomong apa sih firman Tuhan pagi ini, bukan fashion hari ini ya, kita nggak bicara fashion hari ini. Ya, kita buka di Mazmur, ayat hari ini adalah Mazmur 96, ayat pertama sampai ayat ke-9, ya. Tadi sudah dibaca sama Pak Tommy tadi ayatnya. Ya. Mazmur 96 ayat, kita buka Alkitab kita, Mazmur 96 ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Saya akan bacakan ini dari versi terjemahan baru ya, yang kedua, TB2 ya. TB2. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi.
Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ayat ketiga, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat keempat, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan kegemilangan ada di tempat kudusnya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, pagi ini aku menyerahkan waktu pagi ini untuk kami merenungkan sabda firman-Mu. Dan biar firman-Mu ini memperbaharui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ambil dulu dari ayat ke-9 dalam terjemahan versi BIMK. BIMK itu bahasa Indonesia masa kini. Ayat 9 ini berbunyi, pujilah namanya yang mulia dan bawalah kurban ke dalam rumahnya. Kemudian sembahlah Tuhan dengan mengenakan pakaian ibadat. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Ya, jadi judul ini saya ambil dari versi BIMK. Pujilah namanya yang mulia, bawalah kurban ke dalam rumahnya. Sembahlah Tuhan dengan mengenakan pakaian ibadat, dengan mengenakan jubah pakaian ibadat. Ya, nah, saudara, background dari cerita ini atau tulisan ini, ya ini nyanyian sepertinya sudah lama ya dari zamannya Musa. Nah nyanyian ini dinyanyikan ya dalam satu peristiwa, ya itu ada di 1 Tawarik 16. Ya. Persis nyanyian ini di 1 Tawarik 16. Nyanyian ini kita nyanyikan juga tadi. Sebab Tuhan maha besar. Betul ya? Tadi luar biasa Rere sama Iren menyanyikan dengan begitu semangat. Ya, memang seperti itu mereka menyanyikannya. Ribuan tahun yang lalu. Berapa tahun tuh? 3000 tahun yang lalu. Ya, zaman Daud waktu menyanyikan. Nah, ceritanya ada di 1 Tawarik 16. Ya, jadi kisahnya saya kasih background sedikit mengenai kisah ini. Dari 1 Tawarik 13 ya backgroundnya ya. Pada masa Raja Daud sudah diangkat menjadi raja. Lalu Daud menyadari bahwa ada satu yang gak beres ini. Yaitu tabut Tuhan terbengkalai. Ya ada di 1 Tawarik 13 ayat ketiga. Tabut Allah ini ya masuk museum gitu kira-kira. Karena ditulis kita tidak mempedulikan. Di ayat ketiga dikatakan, pada zaman Raja Saul kita tidak mempedulikan tabut Allah. Disimpan saja, tidak dipelihara dan tidak dipedulikan tabut Allah itu. Kemudian pada saat Raja Daud memerintah, Daud mengambil inisiatif. Tabut ini seharusnya ada di bukit persembahan. Dibawa ke Yerusalem, ke Sion untuk semua umat Tuhan menyembah Allah di sana. Kemudian dibuatlah satu prosesi oleh Daud. Dikumpulkanlah bangsa Israel, ayo kita pindahkan tabut Allah ini dari Baale Yehuda, ya dari Kiryat Yearim, dipindahkan dari rumah Abinadab, dipindahkan ke mana tadi? Ke Yerusalem, ya ke Sion, pindahkan. Nah, waktu peristiwa pertama pemindahan tabut ini, ya saudara tahu ceritanya, anaknya Abinadab yang bernama Uza menyentuh, karena lembu yang membawa kereta yang ada tabut di atasnya itu tergelincir lembunya. Lalu Uza memegang
tabut itu. Dan apa yang terjadi dengan Usa? Saudara tahu ceritanya? Meninggal seketika. Ya. Lalu gusarlah hati Daud. Kenapa begini Tuhan? Akhirnya Daud tidak melanjutkan perjalanan itu, lalu dititipkan tabut Allah itu di rumah siapa? Dititipkan di rumah Obed Edom. Ya. Selama berapa bulan? Selama 3 bulan. Dititipkan di sana. Dan saudara tahu apa yang terjadi terhadap Obed Edom? Obed Edom diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena ada tabut Allah di rumahnya. Tabut Allah melambangkan kehadiran Allah. Jika ada tabut Allah di rumah saudara pasti diberkati. Amin saudara. Seperti Obed Edom, 3 bulan saja di sana, dia diberkati dengan luar biasa. Karena Allah hadir di rumahnya. Itu lambang bahwa kita menghadirkan Tuhan di rumah kita. Amin saudara. Nah kisah selanjutnya, kali ini Daud sudah mempersiapkan selama 3 bulan, dia kumpulkan latihan musik, ratusan penyanyi dikumpulkan, pemain musik dikumpulkan. Kalau saudara baca di pasal 15 sebelumnya, ada penjaga pintu di situ, penjaga pintu gerbang, ada pemain simbal di situ, ada pemain gambus, kecapi, simbal, rebana, dan semua dipersiapkan oleh Daud. Nah saya catat di sini, apa-apa saja yang dipersiapkan oleh Daud. Sikap hati dan perbuatan Raja Daud kali ini berbeda. Ya, dengan pengalaman sebelumnya, hanya dengan lembu dan kereta saja. Tapi kali ini, mulai dari rumah Obed Edom, Daud sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dan kira-kira ini persiapannya. Mempersembahkan 7 sapi jantan dan 7 domba. Apalagi yang Daud persiapkan? Daud sendiri yang memakai jubah dari kain linen halus, dan memakai baju efod. Nah, apa artinya ini saudara? Saya kasih catatan di sini. Jadi, Daud kan waktu itu sudah jadi raja, betul? Tapi Daud tidak memakai pakaian raja. Daud tidak pakai pakaian perang. Daud tidak pakai pakaian kebesaran sang raja. Apa yang Daud pakai? Kain linen. Baju efod. Bagi Daud itu seharusnya itu adalah downgrade, saudara. Downgrade dia. Makanya istrinya ngomel. Ya kalau saudara baca selanjutnya. Namanya Mikal. Istrinya menghina Daud. Seharusnya kamu itu raja, memalukan kamu pakai baju itu dan nari-nari lagi di depan hamba-hambamu perempuan. Ya, bahkan Mikal menuduh dia, kamu half naked, telanjang di hadapan pelayan-pelayanmu, itu malu. Ya, jadi Mikal menghina Daud. Tapi Daud, dia tidak peduli, dia menghormati tabut Allah itu seperti dia menghormati Allahnya, Tuhan, Yahweh. Dia pakai baju kain linen halus, dia pakai baju efod. Ini baju apa saudara? Baju yang dipakai imam kalau dia masuk ke hadirat, ke ruang maha kudus. Ya. Bukan hanya Daud, rakyat Israel pun menari-nari. Ya, seperti Rere tadi saya senang, wah sambil nari-nari. Ya, begitu sambil nari-nari. Ya, terus berikutnya apa? Bunyi terompet, nafiri, bukan sambal, salah ya. Sorry ya. Pedas kalau jadi pedas nyanyinya saudara kalau pakai sambal. Ini simbal sorry ya. Simbal, bukan sambal. Salah Andrew. Lupa Dedi sorry ya. Bukan sambal ya. Jadi pakai simbal, itu ada simbal tadi waktu merah di jazz gitu. Itu sedang memuji Tuhan, sedang memuliakan Tuhan seperti Daud. Pukul simbalnya untuk menghormati Tuhan ya. Waktu merah di gebuk itu drumnya. Itu seperti sedang memukul musuh dan sedang memuliakan Tuhan. Ya itu yang Daud perintahkan juga kepada bangsa Israel. Main kecapi, jreng tadi Josh. Ya kecapi gitar betul ya. Ya kan? Lalu ada gambus, ya ada apalagi rebana dan lain sebagainya. Ya. Dan bukan hanya itu, Raja Daud juga menari-nari. Menarinya dengan sukaria, dengan wajah yang bersuka cita, menari, mengiringi perjalanan tabut Allah itu. Kali kedua ini, Daud sikap hatinya berbeda dari yang pertama. Setelah belajar dari pengalaman, Daud mempersiapkan begitu rupa prosesi yang totalitas, ya, totalitas. Habis-habisan gitu kira bahasa Inggrisnya, all out untuk Tuhan.
Ya, sold out semuanya bagi Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Kemudian Daud memerintahkan di selanjutnya ya. Di selanjutnya ini di ayat ke-7 dari 1 Tawarik 16 ayat ke-7 ini yang Raja Daud memerintahkan Asaf. Asaf ini adalah worship leader. Ya. Katakanlah Iren lah gitu, Ibu Iren tadi. Daud memerintahkan Ibu Iren misalnya. Pimpin pujian. Ya, dan pujiannya ini adalah juga di dalamnya ada seruan. Seruan itu proklaim ya kepada dunia. Nah ini proklaimnya. Nyanyikanlah nyanyian baru di ayat pertama tadi. Ya. Nah saudara, kata-kata menyanyikan ini, tadi kita balik ke Mazmur 96 ya. Ini ada, mana? 96, ada 3 kali seruan. Ayat pertama, nyanyikanlah bagi Tuhan, nyanyian baru. Lalu bernyanyilah, ya 2 kali ya, bagi Tuhan, hai segenap bumi. Lalu ayat kedua, bernyanyilah bagi Tuhan. 3 kali seruan itu. Bernyanyilah, bernyanyilah, bernyanyilah. Jadi saudara, betapa penting juga kita bernyanyi untuk Tuhan. Ya dalam seri Set Apart ini, yang pertama ini kita ada di dalam satu seri bahwa God is holy. Allah itu kudus, nanti kita akan bedah itu apa maksudnya Allah itu kudus. Dan karena Allah itu kudus, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya sikap kita? Daud mengajarkan melalui Asaf, yaitu kalau engkau menghormati Tuhan, nyanyilah. Kalau engkau menghormati Tuhan, nyanyilah, nyanyilah, nyanyilah. Ya saudara, betapa pentingnya kita nyanyi. Ya kemarin saya bilang ke tim musik begini, orang Kristen harus bisa nyanyi. Orang Kristen harus mau nyanyi. Ya. Harus, saudara, bilang ke sebelah kiri kanan, kamu harus nyanyi. Harus nyanyi. Ya. Kenapa saudara saya bilang harus nyanyi? Kalau saudara nggak nyanyi, saudara, nanti di sorga saudara bosen. Ya. Karena di sorga, apa yang akan kamu lakukan? Main game? Apa di sorga yang kau lakukan? Jualan? Lewat online shop? Apa yang saudara lakukan di sorga? Nyanyi saudara. Nggak dibutuhkan khotbah lagi, saya nggak kepake nanti saudara. Yang kepake Iren, ya kita semua ya Iren ya, bukan cuma Iren. Kita semua. Ya. Jadi apa tadi saudara? Bernyanyi. Makanya penting datang beribadah ke gereja. Saudara perlu datang ke gereja. Nggak cukup juga di online, maaf yang di online ya, yang di Zoom. Ya, kalau agak tersinggung sedikit, ya mohonlah dimaafkan ya. Tapi penting saudara untuk engkau datang ke gereja. Kenapa? Di gereja ini kita bernyanyi bersama-sama, ya kan? Karena kalau nyanyi sendiri, fals ketahuan saudara. Kalau rame-rame kan nggak ketahuan, kan enak kan? Nyanyinya rame-rame. Kenapa? Kita harus bernyanyi untuk Tuhan. Sudah diperintahkan di sini. Ajakan seruan semuanya, katakan nyanyilah bagi Tuhan nyanyian baru. Ya, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, bahkan dikatakan, bahkan bukan hanya orang Kristen, semua segenap bumi nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ya, yang kedua, tadi nyanyilah. Yang berikutnya, kabarkanlah karya keselamatan. Ini seruan yang Daud perintahkan kepada Asaf. Berikutnya, ceritakanlah kemuliaannya, ada di ayat ketiga. Lalu berikutnya ayat ke-7, ini loncat ya ayat ke-7, karena ayat ke-4 dan sampai ayat ke-6 ini adalah pengagungan ya. Mazmur pengagungan. Nah, ayat ke-7 masuk lagi ajakan seruan, berikanlah. Sewaktu kita menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, ada sesuatu yang kita beri, berarti ada kehilangan kita, betul kan? Berikan kepada Tuhan kemuliaannya, jangan diambil kemuliaannya buat kita. Ya. Jangan diambil kemuliaan buat kita, berikan, kembalikan kemuliaannya. Pujiannya bukan buat saya. Ya katakan bukan buat saya. Jadi nggak perlu juga orang nunggu pujian dari orang, suara kamu bagus sekali hari ini ya. Kamu hebat, kamu luar biasa. Saudara, waktu engkau dipuji, berikan kembali pujian. Oh, untuk Tuhan segala kemuliaannya, bukan untuk saya. Pujian selalu buat siapa? Tuhan Yesus. Kemuliaan selalu buat siapa? Tuhan Yesus. Berikan. Berikan dan berikan. Ya, tidak ada yang untuk kita. Amin. Lalu kemudian apa? Bawalah persembahan. Tadi dalam terjemahan tadi
kurban. Ya, kurban itu apa? Ada sesuatu yang kita korbankan bagi Tuhan. Ya, ada price di situ. Bawalah kepada Tuhan. Lalu masuklah pelatarannya, bawa dan masuk. Waktu kita masuk pelataran, kita bawa sesuatu, yaitu korban pujian kita. Ya kan, hatinya lagi sedih, hatinya lagi gundah gulana. Waktu memuji itu korban, saudara. Ya, kita memang harus berkorban. Bawa korban itu kepada Tuhan. Amin. Yang ayat ke-9 ini. Sujudlah menyembah Tuhan, berhiaskan kekudusan. Dalam bahasa TB pertamanya berhiaskan. Dalam TB kedua semarak kekudusan. Di dalam BMK tadi mengenakan pakaian ibadat. Dalam terjemahan bahasa Inggris lainnya beauty of holiness. Kekudusannya itu beauty, saudara. Kekudusan berhiaskan. Jadi itu perhiasan. Kekudusan itu adalah perhiasan kita. Ya. Dan terakhir, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah, ini rangkuman dari ayat 1 sampai ayat 9. Apa yang perlu kita lakukan? Seruan Tuhan kepada kita. Ya, ajakan yang Tuhan lakukan kepada kita dan bahkan bukan kepada kita. Hai segenap bumi. Jadi saudara, hari Minggu kita datang ke gereja, kita untuk memberi. Ya, berapa banyak mungkin di antara kita yang mau datang ke gereja mau mendapat sesuatu jawaban doa. Tapi baik sekali sebelum kita mendapat jawaban doa, kita beri dulu kepada Tuhan. Amin saudara? Beri dulu kepada Tuhan. Nyanyikan kepada Tuhan. Kabarkan, ceritakan. Berikanlah kemuliaannya. Bawalah persembahan. Itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Sujudlah menyembah. Bicara sujud itu bicara kerendahan hati. Kita merendahkan hati kepada Tuhan. Sama seperti Raja Daud merendahkan hati. Tidak membawa pakaian kerajaannya sewaktu dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, jadi saya masuk lebih dalam lagi kepada hal ini bahwa pusat dari perikop nyanyian ini ada di ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan semarak kekudusan. Tadi yaitu berhiaskan kekudusan atau mengenakan pakaian ibadat. Ya, di rumah ibadat, pakailah pakaian ibadat. Nah sekarang kita mau lihat di rumah ibadat, mengenakan pakaian ibadat. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang berdaulat dan penuh dengan kuasa. Nah siapakah Tuhan itu menurut ayat ini? Siapakah Tuhan di dalam perikop ini yang diproklamirkan, yang diperkenalkan oleh Raja Daud ini? Tuhan itu yang telah menyelamatkan kita di ayat kedua. Ya, yang berikutnya, perbuatan-perbuatannya ajaib. Jadi Tuhan yang diperkenalkan oleh Daud ini adalah Tuhan yang melakukan perkara yang ajaib, perkasa, ya, di antara segala suku bangsa. Yang berikutnya, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, Tuhan yang disembah oleh Daud. Daud memperkenalkan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha besar. Bukan besar saja saudara, tapi maha besar. Kalau sudah maha itu yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari situ. Amin. Maha besar, yang paling besar dan bukan hanya terpuji, tapi sangat terpuji di ayat keempat. Berikutnya masih ayat keempat. Tuhan lebih dahsyat dari segala ilah. Atau dalam TB pertamanya Allah pakai A huruf kecil. Dalam terjemahan TB2-nya ilah. Ya, dalam terjemahan lain itu dewa-dewa. Karena pada masa itu terlalu banyak dewa yang mereka sembah. Mereka melewati beberapa suku bangsa kan. Banyak dewa-dewa di setiap suku, ada dewa ini, ada dewa ini, ada dewa ini, ada dewa ini. Setiap perjalanan mereka ada dewa, ada ilah-ilah segala macam. Supaya mengingatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka sembah Yahweh Tuhan. Dia yang lebih hebat, lebih dahsyat dari semua dewa-dewa lain. Supaya Israel ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat lebih dari segala Allah. Seperti yang kita nyanyikan. Dia lebih dahsyat dari segala Allah yang lain. Tidak ada bandingannya, itu artinya. Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tidak ada bandingannya. Amin. Dia lebih dahsyat. Oleh karena itu saudara, jangan cari yang lain. Amin. Bilang ke sebelah kiri kanan, jangan cari yang lain.
cari yang lebih dahsyat. Ya, kalau kemarin Andrew demam ya, saya cari obat yang paling ampuh, saya cari yang bisa turunin panas. Ya, udah ke dokter cari obat antibiotik semua, ternyata yang paling ampuh ya saudara, Panadol ternyata. Ini bukan iklan, nanti di tit gitu ya, dibikin ini ya. Ternyata gitu doang obatnya gitu kan. Kita pasti cari yang paling dahsyat ya, yang paling saudara, yang paling dahsyat itu adalah hanya Tuhan Yesus. Amin saudara. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadikan langit. Bersyukurlah saudara kita bisa lihat langit. Hari Senin lalu waktu jalan siang naik mobil, ini baru kali ini hari Senin saya melihat langit Jakarta itu biru dengan awan putih. Biasanya butek kalau kita lihat ya langit Jakarta, betul nggak? Kalau kita ngelihat ke Bali kita agak iri sedikit, kok langitnya bagus ya, biru, awan putih. Kalau lihat Jakarta butek amat nih di atas kita gitu kan. Tapi hari itu saya memuliakan Tuhan, saya sambil nyetir mobil, wah Tuhan betapa besarnya Engkau, langit biru nih, wih Jakarta biru langitnya, ada awan putihnya indah banget, wah bersyukur Tuhan, ini saya di Jakarta atau di surga ya Tuhan ya, saya bilang gitu, oh masih di Jakarta gitu. Amin saudara, itu Tuhan yang ciptakan, makanya patutlah waktu melihat langit kita, oh inilah Tuhan yang ciptakan, dahsyat Tuhan, hebat, oh Engkau dahsyat, luar biasa Tuhan, menciptakan, Tuhan yang ciptakan, amin. Itu ayat kelima. Ayat keenam, Tuhan itu agung, besar, mulia. Berikutnya ayat ke-6, Tuhan itu kuat dan kegemilangannya ada di tempat kudusnya. Inilah perkenalan yang diberikan oleh Daud melalui Asaf mengenai siapakah Tuhan itu. Ya kalau sudah perhatikan semua ini huruf besar semua. Tuhan, dia ini adalah nama Tuhan kita. Dan nama ini adalah Yesus itu sendiri. Amin saudara. Jadi sujudlah menyembah karena Tuhan pencipta. Karena perbuatannya ajaib. Karena Tuhan maha besar. Karena ia lebih dahsyat. Dan patutlah kita merendahkan hati kita. Seperti Daud. Tanggalkan pakaian kerajaannya. Turun menjadi hamba. Menyembah, menari bersama-sama. Bagi raja. Raja yang sesungguhnya adalah Yahweh Tuhan Yesus Kristus. Bukan Daud. Itu Daud menyadari. Bukan saya raja sesungguhnya. Raja yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus, Raja segala raja. Oleh karena itu dia patut menerima tarian saya. Dia patut menerima baju efod ini sebagai lambang kekudusan di hadapan Tuhan. Sebagai lambang penghormatan kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara ini seperti Daud menari-nari dengan baju efod dan semua menari. Ya jadi yang menarik dengan ini, istrinya Mikal melihat dari jendela. Wih, suami gua, malu ah, ngelihat suaminya kayak begini. Ya, jadi saudara, kalau saudara nyanyi di kursi saudara, di depan saudara, nggak usah malu sama orang di sebelah saudara. Yang penting saudara dengan Tuhan, seperti Rere tadi nggak usah malu, nyanyi aja gitu kan. Seperti itu saudara, seperti Iren tadi loncat-loncat, menyanyi untuk Tuhan. Nggak usah pusing dengan Mikal-Mikal di sekeliling saudara, amin. Karena apa yang terjadi dengan Mikal saudara? Tahu nggak apa yang terjadi dengan Mikal? Setelah itu ditutup kandungannya, dia nggak punya anak sampai meninggalnya. Karena dia menghina Tuhan. Dia menghina Daud, artinya dia menghina Tuhan. Kalau orang menghina saudara, artinya dia menghina Tuhan. Jadi kalau saudara memuji Tuhan, nggak usah takut saudara. Karena orang yang menghina saudara, dia menghina Tuhan. Dan terkutuk hidupnya kalau engkau menghina Tuhan. Kita harus menghormati Allah yang kudus. Amin saudara. Kita datang dengan rasa hormat dan penuh hormat. Penghormatan, pengagungan kepada Tuhan. Masuk rumah Tuhan. Hormati hadirat Tuhan. Mikal hidup. Akhir hidupnya. Kesepian. Ya, jadi oma sampai tua. Kesepian, gak punya anak. Ditinggal sama suaminya. Sendirian. Kesepian hidupnya. Sengsara hidupnya. Saudara mau jadi Daud atau mau jadi Mikal? Jadi Daud. Amin. Pakaian ibadat. Nah ini Daud memakai pakaian ibadat. Dia pakai pakaian untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Nah saya bayangkan kalau generasi sekarang saudara. Ini waktu
penghormatan setelah coronation, setelah pengangkatan King Charles III. Ya, diarak saudara. Tadi saya mau tampilkan lebih banyak lagi, cuma nggak cukup layarnya. Ini kalau diterusin sampai ke belakang banyak kali ya. Satu negara kali ini ikut bersama, bukan hanya satu negara, berbagai presiden dari seluruh dunia datang ikut pentabisan, pengangkatan dia, pemberian mahkota, dia menjadi raja. Saudara, kalau kepada manusia aja bisa kayak begini repotnya, repot loh. Ini biaya coronationnya ini berapa ini? Ya, saya nggak tahu sih, mungkin yang lain lebih tahu. Ini mahal sekali biayanya. Untuk sebuah upacara ini mahal sekali, begitu repot banget. Saudara, Daud tahu yang terbaik. Layaklah Tuhan untuk menerima kita bikin prosesinya demikian hebat dan demikian repot untuk Tuhan, karena memang dia layak. Ya, ini baru raja. Yesus ini raja dari segala raja, lebih raja dari ini. Ya, layaklah dia menerima yang terbaik dari kita. Oleh karena itu nyanyi saudara, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, ada masalah dengan pria. Ya, terus terang nih masalah dengan pria. Kalau wanita sering nyanyi, pria ini kadang-kadang yang susah banget buka mulut untuk nyanyi. Ya, benar nggak pria-pria? Oh enggak ya. Ya cuma saya aja mungkin ya. Kalau di tempat umum mau nyanyi tuh kayaknya lihat kiri kanan dulu ya, jaim dulu gua gitu lihat. Mau nyanyi tuh kayaknya susah banget. Tapi kalau saya lihat Michelle, di mana aja dia nyanyi, gitu kan. Memang harus begitu saudara. Kita lagi naik motor kita nyanyi, kita lagi makan kita nyanyi, enggak lah ya, mulutnya nanti kan susah ya. Kita lagi di kantor kita nyanyi, kecuali lagi dimarahin bos, jangan nyanyi saudara. Kita lagi di mobil sambil nyetir kita nyanyi saudara. Kita lagi di mana? Let's sing to the Lord ya. Bernyanyi untuk Tuhan dimanapun kita berada. Karena Tuhan itu layak untuk terima. Amin. Ya saudara, saya tutup dengan pertanyaan ini. Ya. Bagaimana untuk mengenakan pakaian ibadat? Saudara perlu bersedia dulu. Maukah saudara menanggalkan pakaian kerajaan saudara dan mengenakan pakaian ibadat seperti Daud? Tanggalkan pakaian kerajaannya. Biarin istrinya menghina dia. Pakailah pakaian ibadat. Apa yang dimaksud dengan pakaian ibadat ini? Yaitu kita di set apart, dipisahkan. Apa yang dimaksud dengan mengenakan pakaian ibadat ini? Yaitu kenakanlah Kristus di dalam kita. Itu yang dimaksud pakaian ibadat. Saudara masuk ke rumah ibadat, masuk ke rumah Tuhan, kita harus mengenakan Kristus di dalam kita. Amin saudara. Pakaian ibadat adalah memakai Yesus, mengundang Yesus masuk di dalam hati kita. Saudara, kekudusan itu tidak bisa kita produksi dari diri kita sendiri. Untuk masuk rumah Tuhan itu harus berhiaskan kekudusan. Dan kekudusan itu tidak bisa kita bikin sendiri kekudusannya. Tidak bisa dengan usaha kita sendiri kita bikin kekudusan. Tidak bisa dengan daftar perbuatan kita. Kita bikin, Tuhan waktu kita datang ke gereja, Tuhan saya sudah lakukan ini, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Gak bisa saudara. Waktu saudara masuk rumah Tuhan, masuk ruang Maha Kudus, mengenakan pakaian ibadat itu artinya saudara perlu Yesus. Yesuslah yang bisa kasih saudara kekudusan itu. Kekudusan itu harus diberikan kepada kita. Kekudusan itu kita terima, kita dapatkan dari Tuhan. Amin saudara. Kekudusan itu bukan hasil prestasi kita, tapi kekudusan itu kita dapat dari Tuhan. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Inilah contoh Daud. Dia menanggalkan pakaian kerajaannya dan dia mendapatkan baju yang baru, baju efod. Saya mau mengajak saudara pada pagi hari ini. Siapapun saudara di sini, tanggalkan kesombongan kita, tanggalkan status kita. Waktu masuk rumah Tuhan, kenakan Kristus di dalam kita. Saya mau ajak saudara kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita nyanyi, Yesus
ku cinta kau. Yesus, sebab kau layak. Yesus, Ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memujimu, baik di dalam Yesus, ku cinta kau. suka dan duka. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memujimu Tuhan. Aku mau memujimu, baik di dalam suka. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita katakan sebab kau layak Tuhan. Sebab kau layak. Terima pujian kami. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak Tuhan. Layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan kau layak Tuhan. Kau layak. Terima pujian, sebab kau layak Tuhan. Kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab kau layak Tuhan. Kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, kau Raja di atas segala raja. Katakan sebab kau layak Tuhan. Layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak.
Engkau, Yesus, Raja di atas. Katakan, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak. Yes, you are worthy to be praised, Lord. You are worthy to be praised, Lord Jesus. Oh, you are awesome, God. You are worthy, God, to receive our praise and worship today. Engkau layak Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja Kau layak Tuhan, Raja di atas segala. Raja, Raja di atas segala. Raja, you are worthy to be praised, God. Segala makhluk memuji dan menyembah Kau pada pagi hari ini, sebab Kau layak terima pujian kami. Sebab Kau Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala makhluk, segala yang bernafas memuji kebesaran-Mu. Sebab Kau layak Tuhan. Oh, Kau layak. Engkau layak Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas Saudara, apapun masalahmu, datanglah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus ada di sini. Dan Dia sedang melawat engkau. Nyanyikanlah. Bawalah kurban. Yes, mungkin itu berat buat saudara memuji Tuhan pagi ini. Tapi bawalah kurban. Dan katakan, sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian. Yes, you are worthy, Lord. Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bagi saudara yang mau menjadikan Yesus menjadi Raja dalam hidupmu, mari saudara taruh tanganmu di dadamu. Dan mari kita deklarasikan, Tuhan, tahun ini aku mau jadikan Kau Raja dalam hidupku. Aku mau tanggalkan semua kesombonganku, pakaian kerajaanku. Dan mulai hari ini aku mau mengenakan baju efod, pakaian ibadatku, yaitu Kristus. Dan aku mau berjalan bersama dengan Kristus tahun ini. Walaupun badai kami hadapi, walaupun doa kami belum terjawab, walaupun banyak goncangan dalam hidup kami, walaupun banyak sekali tantangan yang kami hadapi,
hari ini kami mau declare, hidup kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan terus menyanyikan, sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan. Kami serahkan semua masalah kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau seperti Daud yang menghormati tabut Tuhan. Kami mau menghormati Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menghormati Engkau Tuhan. Dengan sikap kami, dengan perkataan kami, dengan kesombongan kami. Pagi ini kami mau datang dengan kerendahan hati kami. Saudara, saya merasakan beberapa di antara saudara, bahkan saudara mendapat penglihatan pada pagi hari ini. Saya merasakan beberapa di antara saudara mendapat penglihatan. Beberapa di antara saudara melihat Yesus. Jadikanlah itu sebagai kekekalan dalam hidupmu. Saya merasa Roh Kudus sedang bekerja kepada saudara pada pagi hari ini. Dan jadikan ini sebagai komitmen kita di awal tahun. Untuk apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan berjalan dengan sikap hati menghormati Tuhan. Saya merasa ada saudara yang sudah lama berdoa. Sudah lama berdoa dan mentok nggak ada jawaban. Bahkan jiwamu terganggu. Hari ini adalah hari pembebasan bagi saudara. Yesus akan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Ketahuilah, Yesus sedang melakukan sesuatu dalam hidupmu. Dia sedang bekerja dalam hidupmu. Siapapun saudara itu, Tuhan katakan, aku sedang bekerja. Tuhan mau katakan ini, aku sedang bekerja. Aku sedang melakukan sesuatu. Aku sedang membawa jawaban doa itu kepadamu. Bahwa tidak ada yang mustahil. Aku bisa melakukannya, Tuhan katakan. Aku bisa melakukannya. Aku bisa mengerjakannya dalam hidupmu. Dan kau akan melihat mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap doa dari jemaat ini. Mereka yang stuck, mereka yang ada di jalan buntu. Aku berdoa, Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan jalan yang baru kepada engkau. Jangan ingat-ingat lagi yang dari dulu, yang dari zaman purbakala. Lihat, aku memberikan kau jalan yang baru. Aku membuka jalan di padang gurun. Dan aku akan membuat padang gurun itu mengalirkan air, mengeluarkan air yang berlimpah-limpah. Di dalam kekeringan aku bisa mencurahkan air yang begitu melimpah dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat ini dalam kehidupanmu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk hadirat-Mu, sebab Engkau layak menerima pujian kami. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan sebab Tuhan besar. Amin. 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 Mari kita mau menjadi Daud-Daud masa kini. Amin. Kita mau melompat, kita mau bersorak untuk Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yuk sama-sama katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Yes, menghancurkan setiap musuh kita. Mari saudara kita ceritakan setiap kebaikan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi ya, mari
Mari ceritakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan setiap perbuatannya yang ajaib. Amin. Yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari kita serukan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih apa? Yes, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Are you ready? Woo! Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Yes, Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin saudara, kita terus memuji Tuhan setiap hari. Amin. Walaupun dalam kesulitan apapun tetap memuji Tuhan, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, yang maha besar, bahkan lebih dahsyat dari segala apapun juga di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus Raja kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami akan berjalan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan sepanjang hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam kehidupanmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia berkelimpahan. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya, sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang percaya menerima berkat katakan bersama-sama, amin, amin, amin.